Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Basa Veronica Pane, NPM 200910180, kelas F, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Baiklah, kali ini materi yang akan saya bahas yaitu keterampilan dasar mengajar 1 dan 2. Adapun indikator pembahasan yang pertama, keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan menjelaskan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan memberi penguatan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan mengelola kelas, yang ketujuh keterampilan membimbing diskusi, yang kedelapan atau yang terakhir keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Indikator pertama, keterampilan bertanya. Menurut pendapat Brown, pengertian bertanya adalah any statement which tests or creates knowledge in the learning, atau setiap pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa-siswi merupakan pengertian dari bertanya. Brown pada tahun 1973 halaman 103, dalam proses mengajar, tujuan bertanya yang diajukan oleh guru adalah agar siswa-siswi belajar, artinya memperoleh pengetahuan atau informasi dan meningkatkan kemampuan berpikir. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses-proses dari seseorang yang dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi, bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Jenis-jenis pertanyaan yang pertama, pertanyaan permintaan atau complicated question. Pertanyaan yang diharapkan agar siswa mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan retoris atau rhetorical question. Yang ketiga, pertanyaan mengarahkan atau menuntun atau prompting question. Yang terakhir atau yang keempat, pertanyaan menggali atau probing question. Indikator yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Menurut Saud tahun 2009 halaman 59 adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat. Definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Langkah-langkah dalam menjelaskan menurut Wardani tahun 1984 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip penjelasan perlu dipahami antara lain. 1. Penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan. Yang ketiga, guru dapat memberikan penjelasan bila ada pertanyaan siswa atau dirancang guru sebelumnya. Indikator yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta merubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran dan diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa agar dapat selalu aktif. Komponen keterampilan mengadakan variasi memiliki beberapa komponen diantaranya variasi gaya mengajar, variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar, variasi pola interaksi, dan yang terakhir itu variasi dalam kegiatan pembelajaran. Indikator yang berikutnya yaitu keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Dalam bahasa Inggris, secara garis besar dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar, agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif tersebut. Dalam memberikan penguatan harus diperhatikan prinsip-prinsip berikut. 1. Kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, hindari respon negatif. Yang keempat, penguatan harus bervariasi. Yang kelima, sasaran penguatan harus jelas. Indikator berikutnya yaitu keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Indikator yang berikutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Menurut Sultan, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal secara mengembalikan kondisi pembelajaran yang optimal manakala terdapat gangguan dalam proses pembelajaran yang ia bimbing. Prinsip keterampilan mengelola kelas antara lain kehangatan dan antusias, kemudian penggunaan bahan-bahan yang menantang, kemudian pertimbangan penggunaan media, yang berikut
metode mengajar. Yang berikutnya gaya mengajar, pola interaksi, keluasan tingkah laku, penekanan pada hal-hal yang positif, dan mengembangkan disiplin diri mahasiswa. Indikator yang berikutnya yaitu keterampilan membimbing diskusi. Membimbing diskusi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membina dan mengarahkan siswanya pada saat diskusi berlangsung. Diskusi kelompok tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah bersama yang dilakukan secara teratur dan tatap muka guna untuk membagi pengalaman. Indikator yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan guru atau instruktur atau wisyaswara dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Komponen-komponen dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Menjabarkan komponen keterampilan diskusi kelompok kecil yang diantaranya adalah pemusatan perhatian, memperjelas masalah, menganalisa pandangan siswa, meningkatkan ukuran pikiran siswa, menyebabkan kesepakatan, berpartisipasi, dan yang terakhir menutup diskusi. Sekianlah pemaparan saya kali ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penulisan saya minta maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe and share. Unika Jaya, Unika Smart.